Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin rahimakumullah. Yutlabu tawakkul fi thalathati mawadi'. Tawakal itu disuruh, diwajibkan dalam tiga hal. Yang pertama, kita tawakal itu fi maudi'il kismah, tentang pembagian. Artinya, maka samallahu laka la yafutuka, ay wasala ilaika bisababin ta'lamuhu aw la ta'lamuhu wa la yazidu bikasbin wa la yanqusu bil qu'ud. Tawakal yang pertama adalah tentang pembagian yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat tawakal. Tawakal pertama artinya kita serahkan kepada Allah perkara pembagian. Allah membagi. Apa yang dibagi Allah? Allah menciptakan manusia, makhluk-makhluk yang lainnya juga. Allah bagi sejak zaman dahulu kala, masa azali, dibagi oleh Allah rezeki kita. Dibagi. Si Fulan bin Fulan selama hidup dalam dunia dia dikasih rezeki totalnya 5 miliar. Fulan bin Fulan selama hidup dalam dunia dia dibagikan rezeki oleh Allah 10 miliar. Itu berlaku pembagian sejak kita keluar dari perut ibu. Sudah kita gunakan bagian kita itu. Nah, kita wajib menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib percaya bahwa kita ini sudah dapat rezeki yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang dibagikan oleh Allah itu kada akan luput dari kita. Kada akan luput dari kita. Pasti akan sampai kepada kita. Yang 5 miliar itu pasti akan sampai. Yang 10 miliar itu pasti akan sampai kepada kita. Baik dengan cara yang kita ketahui sampainya, atau dengan cara yang tidak kita ketahui sampainya, Allah akan menyampaikan. Karena bagian kita semasa hidup dalam dunia itu Allah bagi duit rezeki kepada kita 10 miliar. Pasti akan sampai. Dan ini kita percaya betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu qasamna bainahum, kami sudah bagi ke Tuhan di antara mereka itu. Sudah dibagi oleh Tuhan. Sudah dibagi. Dan pembagian yang dibagi Allah itu, kita dibagi oleh Allah dapat 5 miliar, kada akan bertambah walaupun kita berusaha mati-matian. Kada akan berkurang walaupun kita guring sepanjang umur. Dari jatah yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita tawakal kepada Allah. Kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah dibagi. Si Fulan dapat bagian tanah 2 hektar. Inya bagawi ya kadakah tetap dapat 2 hektar. Inya guring tetap dapat 2 hektar. Kada akan kurang, kada akan lebih. Nah, jadi apa-apa yang Allah jatahkan untuk kita, Allah jamin sampai kepada kita. Baik itu ilmu, baik itu harta, baik itu jodoh, baik apapun. Yang sudah jadi jatah kita, pasti akan sampai kepada kita. Nah, jadi apa gunanya Allah nyuruh kita berusaha? Yang sudah bagiannya itu juga.
Nah, supaya dengan usaha itu kita dapat pahala bergerak. Nah, dapat pahala karena kita bergerak. Kita menyempurnakan barang, kita membersihi barang kita menimbang supaya dapat pahala. Atau supaya dapat dosa kalau kita kada jujur dalam usaha. Nah, itu usaha itu fungsinya hanya untuk pahala dan dosa, bukan menambah mengurang jatah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal pertama di situ. Yang kedua, tawakal kita fi maudhi'in nusrah, pada tempat pertolongan Allah. Kita wajib percaya kepada Allah. Kalau kita menolong agama Allah, Allah pasti menolong kita. Jangan kada percaya itu. Kalau kita sudah menolong agama Allah, jamin pasti Allah akan menolong kita. Jadi kita tolong agama Allah, tawakal kepada Allah, serahkan, pasti akan menerima pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Jika kamu tolong agama Allah, kamu tinggikan Islam, kamu makmurkan umat Islam, Allah akan tolong kalian. Nah, jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu menolong umat Islam, jangan ragu-ragu memikirkan bagaimana Islam ini sudah tinggi. Jangan ragu, Allah pasti akan membantu, Allah pasti akan menolong. Nah, itu tempat tawakal yang kedua dalam hal pertolongan Allah. Yang ketiga, tawakal itu bi maudhi'ir rizqi wal hifzi, pada tempat rezeki dan pemeliharaan. Nah, di tempat tawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha." Ujar Nabi kita, kada akan mati seseorang sampai dia menghabiskan rezekinya. Manusia kada akan mati kecuali habis rezekinya. Selama rezeki kita masih ada, kada bakal mati. Dimanapun kita berada, kada bakal mati selama rezeki kita ada. Misal dalam pembagian rezeki kita dapat 5 miliar, sudah kita habiskan 4 miliar dari makanan, minuman, pakaian, rumah, habis dah 4 miliar. 1 miliar sisa. Nah, kita kada akan mati kecuali kita bisa menghabiskan 1 miliar itu. Nah, itu jar Nabi kita, kada akan mati seseorang sampai dia habiskan rezekinya. Nah, orang habis rezeki itu kada kau lagi menerima rezeki. Diimpus saja tangannya bangkak kalau kau menerima impus. Kenapa? Sudah habis rezekinya. Kalau orang itu diimpus, masuk aja, panjang aja umur lagi. Tiba sudah impusnya menolak, ada jauh lagi tuh. Rezeki itu sudah ditolaknya karena sudah habis jatahnya. Dan manusia kada akan mati kecuali jatah rezeki yang dijanjikan Allah itu sudah habis, sudah selesai. Nah, makanya jar Nabi mengingati kita, ajmilu fit talab, elok-elok mencari rezeki. Ilok-ilok bagus-bagus mencari rezeki. Jangan kada tahu di waktu, jangan sikut kiri kanan. Kenapa? Kada bakal habis. Mungkin kita masih ada jatahnya. Kita kada akan bakal kehilangan rezeki kita. Kita kada akan bakal luput daripada rezeki kita. Jadi bagus-bagus mencari rezeki. Ingat waktu, ingat ada hak lain. Ingat ini jangan menyakiti orang. Kalau pun kita sikut kanan bertambah rezeki kita kada. Buka toko 24 jam bertambah kada. Kenapa? Sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak datang rezeki lagi melakas mati. Mana hakunnya? Dapat rezeki jatah oleh Allah kita 6 miliar. Mau kita berdagang siang hari siang malam makin habis lakas jatah itu. Mau kita kata pipayo berdagang panjang umur. Karena kita kada akan mati kalau rezeki belum habis.
La tamutu nafsun hatta tastakmila rizqa. Jadi ajmilu fit talab, baik-baik mencari rezeki itu. Kita bercari siang malam, kadang menambah. Kita bercari 2-3 jam, kadang mengurangi daripada apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tempatnya tawakal. Berdagang buka, tapi rezeki itu urusan Allah. Ini dagang hanya sebab, hanya usahaku untuk mencari pahala. Kan berdagang kita melayani orang, nah, berbuat baik dapat pahala. Masalah rezeki itu urusan Allah. Aku ada bercampur di situ, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yang kita tawakal kepada Allah, urusan pemeliharaan diri kita, pemeliharaan harta kita. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kada sanggup menjaga diri kita. Kita kada mampu menjaga diri kita. Dalam doa Nabi, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Jar Nabi, ya Allah, jangan kau serahkan mengurus diriku kepada aku sekejap mata jua pun. Karena kita mengurus diri kita sekejap mata, kita hancur, kita binasa. Kita kadang mampu mengurus diri kita, menjaga diri kita. Serahkan urusan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita guring, siapa yang jaga kita? Sehingga samut kada masuk ke telinga, pimpijit kada masuk ke mana-mana. Siapa yang jaga akan? Kita kawan jaga, kita aja guring. Nah, jadi kita menjaga diri seorang aja kada bisa. Nah, di situ ya Tuhan serahkan kepada aku, serahkan kepada aku menjaganya. Setiap kali kita serahkan, Allah akan menjaga. Nah, jadi pemeliharaan diri, harta, anak, bini, cucu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di tubuh manusia, dalam sebuah hadis disebutkan Allah kirim 4 malaikat yang disebut dengan hafazah. Kita ini semua ini ada 4. Jadi kalau di rumah kita berdua lagi bini, 8 di situ ada manusia yang lain pada kita. Sebelah kanan malaikat rakib pencatat amal kebaikan. Kiri atid pencatat amal kejahatan. Muka belakang malaikat yang dikirim Allah menjaga kita dari sesuatu yang bukan ditakdirkan oleh Allah. Nah, malaikat kita ada di muka, ada di belakang. Tugasnya apa? Menjaga kita dari sesuatu yang bukan takdir kita. Datang orang nak mengantar duit 10.000. Duit itu bukan takdir kita. Malaikat dia mah agak lain pun sebelah sana lain. Ada orang hendak menyakiti kita, tapi ditakdirkan Tuhan kita hari itu kada ada yang menyakiti. Datang orang menyakiti, malaikat nih yang memburu, jangan sakiti, karena hari ini kada ada takdirnya untuk disakiti. Nah, itu malaikat muka belakang. Jadi setiap manusia ada 4 malaikat hafazah, penjaga yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau sudah memang takdirnya, malaikat pun kada kau menjaga lagi. Datang memang takdirnya dapat musibah, malaikat sudah melepas dirinya. Oh, ini memang takdirnya. Ini takdirnya. Tapi selama itu bukan takdir kita, ada 2 malaikat yang menjaga, kada akan sampai kepada kita, baik manfaat ataupun mudarat. Nah, jadi urusan rezeki, pemeliharaan harta benda, diri, segala macam, itulah tempat kita tawakal, tempat kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.